Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan udah mau datang, udah mau hadir lagi di acara ngobrol kali ini. Dan masih seperti biasa, masih seperti hari-hari sebelumnya. Di sini ada Bro Ayung mau berbagi ceritanya gitu. Benar. Mau berbagi kisahnya, ceritanya, baik cerita pribadi maupun cerita dari orang lain kayak gitu ya. Ini ngomongnya kayaknya kesannya ngulur-ngulur durasi banget ya. Benar. Langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan, monggo. Tak ada MC, Bi. Amin. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bi. Aku tanya Pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentu. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Jumpa lagi dengan kami berdua, ada Mas Riam Biru di sana. Betul. Dan aku di sini ya, Bi. Betul. Kita niatnya mau ngobrolin yang serem-serem ya. Iya, Bi. betul. Seperti yang sesi-sesi yang sebelumnya. Nah, kita akan seserem mungkin insya Allah ya, Bi. Betul. Nanti pada akhirnya kayak apa ya? Ya, biasalah. Biasalah. Oke. Apa jadinya ntar Apa ya? jadinya nanti? Baik. Nah, ini langsung ya, Bi. Boleh, monggo. Ya, tentu ada sebuah kisah kalau datang kemari, Bi. Dan pengen tak share ke teman-teman. Semoga horor, benar-benar horor ini ya. Jadi ini kisah adalah kisah yang terjadi sekitar tahun 90-an, Bi. 90-an ya, masih unyu-unyu, aku masih kecil, Bi, waktu itu. Ya, mayan. Mayan, kok mayan, Bi? Pasti ingat-ingat umur nih Ya gitu. iyalah, gue langsung tak. Iya, jadi di masa itu tentu kan namanya desa ya, desa kan masih sekarang aja masih sepi tempatku kan, Bi. Nah, dulu apalagi tahun segitu gitu ya. Dan ini adalah kisahnya Mas Muslihun. Mas Muslihun. Mas Lihun gitu aja kali ya. Siapa? Mas Lihun gitu. Mas Lihun. Nah, nanti lu nyebutin Mas Muslihun itu kan susah, agak susah. Betul. Terlalu banyak S-nya. Benar. Nah, itu dia itu seorang anak kecil waktu itu, Bi. Iya, ya udah Lihun aja gitu ya berarti Lihun. Mungkin sekarang kan udah tua. Udah tua ya. Nah, gitu. Jadi dia itu saat itu masih usia 8 tahunan Bi. Dan itu apa namanya di usia segitu. Tapi masih 8 tahunan berarti ya masih di bawah lu gitu ya. Kok di bawah? Iya, kan Enggak, 90-an. masih manggilnya Mas pura-pura Iya dong. Lu mau hitung-hitungan. Aduh, ketahuan gading. Dia aku manggilnya tetap Mas. Pernahnya Mas begitu loh ya. Oh, pernahnya. Berarti aslinya iya ya, Bi? Aslinya iya. Oh, gading. Jadi gini, Muslihun itu tinggalnya itu agak jauh dari jalan itu lebih. Jalan-jalan yang jalan desa begitu. Jadi dia masuk ke gang kecil, nanti ada setapak yang hampir ke kebun begitu lah ya, hampir ke tengah kebun. Terus tadi jadi riwayatnya dahulu kala itu simbahnya Muslihun tadi, Mas Lihun tadi. Aku sih panggilnya si Mus sih, Bi. Ya udah sih juga. Muslihun ya. Mbah simbahnya Muslihun itu pernah jadi tentara, Bi. Masih tentara nasional apa begitu. Jadi dia itu berpesan, besok hari kamu kalau nanti punya anak laki, saya bukan anak laki, kalau enggak nanti punya cucu laki-laki itu masukin jadi tentara pokoknya. Kita harus bela negara seperti itu, Bi. Jadi wis apa wae, mau jadi ini terserah, tapi yang laki-laki daftarin jadi tentara begitu. Dan itu pesan terakhir simbahnya setelah mengucapkan kalimat syahadat, Bi. Jadi ingat jadi tentara, ya gue plak ngono lho, Bi. Ini katanya nggak dibuat-buat tuh, Bi. Katanya seperti itu, Bi. Masih sesepet-sepet sebelum meninggal jadi tentara begitu. Itu ngomong sama Turipa. Turipa itu anaknya tadi, simbahnya tadi. Berarti ibunya Muslihun. Itu dicamkan baik-baik sama Turipa. Besok nanti kalau aku dapat anak laki, anak cowok, aku mau masukin jadi tentara begitu ya. Nah, kebenaran anaknya itu ada 4 orang atau 4 anak itu. Yang paling bungsu itu tentara. Jadi dia itu mikul beban. Selama itu lahiran lagi cewek. Itu gimana tanggung jawab aku sama mbah, sama bapak gitu ya. Mas Boyo buatnya yang laki, Mas. Loh, piye orang jadinya seperti itu? Kan seperti itu, Bi. Jadi lagi anak kedua, kan orang dulu nggak pakai KB-KB-an, Bi. Setahun keluar lagi. Sini masih nenek udah ada lagi. Itu yang ketiga, yang keempatnya itu keluar tadi Muslihun, dinamain Muslihun. Iya, biar jadi orang yang muslim begitu ya. Nah, ini keluar laki-laki
waduh senangnya kayak apa, tadinya biasanya biasa aja, ya ada namanya adatnya orang sana kan ada penyambutan bayi baru lahir, terus hari-hari di macem-macemin, ada nyamu juga bagi-bagi rujakan apa-apa begitu ya. Dia itu lebih dari itu, nyampe ditanggapin terbangan ngono lebih. Terus apa nyebar-nyebar kacang sama uang begitu karena dapat laki-laki cowok gitu. Jadi dia itu setiap hari mamanya sama bapaknya itu muslihun, turipa itu ini anak cepat gede, sehat gede biar cepat didaftarin tentara. Nilainya sekolah juga harus bagus. Jadi ya kayak gitu, seolah-olah itu anaknya udah jadi tentara mindsetnya Bi. Padahal masih main sama kita-kita. Iya, udah militer berarti. Iya, udah semi militer, walaupun ya itu kalau nonton film yang tentara nggak punya TV Bi. Jadi kalau misalnya ke tempat main ke tempat kami gitu yang ada ini apa ada TV-nya zaman dulu yang pakai aki begitu ya. Dia masih film tentaranya ada nggak kayak gitu. Listrik persontoan ya. Iya kesitulah pokoknya jalurnya nyarinya film tentara apa-apa yang semi-semi tentara begitu dan semua packagingnya muslihun walaupun dari kecil itu harus seperti tentara. Ya, terutama perwakilan tentara itu penampakannya adalah di rambut. Cukurannya ya, kan? gitu. Cukurannya kudu gebros Bi. Iya kan gebros kan? Iya betul. Ini habis semua tinggal dikasih jambul sedikit. Itu sebenarnya aku dulu juga digituin Bi. Itu anak kecil dulu rata-rata kayak gitu. Semua kayak gitu. Nah, perkembangannya zaman, perkembangannya tahun ya kan. Saat itu mulai ada film-film Mandarin. Ada Andy Lau waktu itu Bi. Dan teman-teman di sekolahan, apalagi anak SMP udah mulai cukurnya modelnya kayak Andy Lau. Itu cukur apa Andy Lau ya Bi ya? Yang belah tengah gitu belah tengah. Kotaro Minami gitu lah. Kotaro Minami ya, ini baja hitam ya Bi. Itu udah mulai cukur model kayak gitu. Muslihun mulai terusik jiwanya Bi. Aku itu udah gede, walaupun tentara kan ini ya Mas. Bukan sama aku loh ya, sama kakak-kakak aku lagi. Jangan mindsetnya aku nanti lebih tua dong Bi. Aku Emang kan iya. Emang iya. Ya ceritanya begini, aku kan gini ya Mas. Aku ya gelem jadi tentara, aku mau jadi tentara, tapi kan tentaranya besok gitu kan. Nanti kalau gede masa cukurnya sekarang begitu kan. Mak payah banget katanya Bu. Lah kamu bisa ngomong nggak sama? Enggak, dipaksa. Ngancamnya nanti nggak dikasih makan kayak gitu. Kalau dulu itu bukan jajan, makan sih. Nggak dikasih makan. Orang tak pakani. Orang tak pakani kon kayak gitu. Nah, cukur itu nggak tukang cukur nggak kayak barbershop sekarang kan menjamur di mana-mana ya. Keliling dulu tukang cukurnya. Betul. Makanya kertek. Nah itu mau tak ceritain itu Pi. Jadi sekarang kan kalau di sudut-sudut desa udah mulai ada bilik-bilik tukang cukur. Kalau dulu kan keliling, biasanya pakai sepatu. Jarang tukang cukur. Pangkas rambut sekarang. Pangkas rambut ya, barber lah. Barber itu agak kesinian. Ada kesinian. Itu pangkas rambut. Pangkas rambut begitu. Biasanya orang seberang. Main-main. Orang Garut. Cak-cak yang dipotong itu juga ya kan. Orang Garut. Jago motong rambut. Nah itu kalau zaman dulu kami itu cukurnya ya tadi nungguin. Namanya mankastam. Kastam namanya mankastam. Susah juga namanya itu. Kastam. Jadi umurnya sekitar 60-an tahun, orangnya tegap, agak tinggi. Pakai bajunya pasti safari, warna hijau-hijau tentara. Ya cocok Bi. Celananya bahan, dia itu pakai topi laken, pakai sepeda ontel begitu ya. Di belakangnya itu biasanya ada kotak kayu, bisa dibelah begini kayak koper kan. Nanti sedianya dibuka ini buat alat-alat. Ada kursinya dong. Iya, di atasnya kan kursi yang lempit. Kursi lipat yang X, itu dari terpal tentara juga yang biasanya. bentuknya X begini. Iya, betul. Nah, itu nanti kalau misalnya ada orang mau cukur gitu kan, dia kan arah keliling nggak ngomong cukur enggak, tapi klenting kayak gitu doang. Nanti, "Man, cukur man," kayak gitu. Duduklah itu diambil kursinya lempit begitu. Ini dibuka, slek disenderin ke sepedanya sendiri begitu kan. Ya pasti ngalamin dulu. Di sini tuh ada namanya manbari dulu. Oh, manbari. Di situ mankastam ya. Mankastam. Itu dibukalah begitu nanti alat-alatnya ada semua, ada sisir, terus ini nanti yang dicelup-celupin air buat basah-basahin. Ya, sabun ya buat sabun, terus bedak, jangan lupa bedak. Pokoknya melok-melok banget kalau habis potong. Kalau sekarang digituin malu, Bi. Kalau dulu habis potong, main gundu aja di sini masih banyak bedak ya kan. Nah, seperti itu. Jadi hari itu sedianya berarti gregetan banget yang namanya butuh ripah tadi.
Yuturipa itu gregetan banget ngeliatin si Mus itu rambutnya udah mulai nyelodok ke kuping. Ih, rambutnya rambut kayak gini, gimana kamu kayak tentara kayak gitu. Nggak tentara banget. Nggak tentara banget. Begitu juga bapaknya, itu bapaknya petani, Bi. Kalau dia tukang sayur, katanya sini nggak kayak tentara. Tapi kalau tentara, kata teman-teman, giginya juga nggak harus bolong. Itu dibolong-bolongin sengaja sama si Mus. Jadi emang sikatan malas. Emang nggak pakai sikatan waktu dulu ya, jarang-jarang banget. Kalau ada di sekolahan bareng-bareng baru. Jadi aku nggak mungkin jadi tentara, katanya seperti itu. Udah seneng, udah sebel dari kecil digituin terus. Ini rambut baru nyelodok sedikit, katanya mau dipotong. Nungguin man custom gak kesini katanya begitu. Sedangkan dia pengennya kayak Andila, karena anak-anak yang lain, Aaron Kwok, Jimmy Lin, belah tengah begitu itu ya. Yang ganteng-gantengnya gitu. Pasti. Aku aja waktu itu pengen kayak gitu, gak boleh gitu sama Mbak Bi. Pasti. Walaupun aku terserah Pan Cukurapa. Kalau nggak nurut silakan. Ketika aku duduk pasti ngantuk, kayak ada sirupnya tidur, bangun-bangun botak. Iya, seperti itu. Sama gue dulu kecil juga kayak gitu. Itu ya enak ya. Potongannya kayak gitu. Makanya yang pakai manual gitu ya, biar ceklek gitu ya. Tapi kalau di sini dulu nggak bisa tidur. Kenapa emang? Ininya tuh nggak tajam, ada yang ketarik gitu, berat gitu loh. Kayak GVT. Oh itu pasti. Oh berarti Manbari kurang ngasah itu. Kurang ngasah. Nah ini karena cerita horor kan tak tanyainnya, ada horornya mana Mus? Situ nggak inget, dulu kan pernah peristiwa rame gimana? Itu Jumat. Harinya itu Jumat, pas banget hari cukur, dapat sunahnya begitu ya. Ini karena aku itu mungkin terlambat, nggak mau dicukur ngeles terus. Pokoknya minggu depan Jumat kamu harus cukur. Itu hari Sabtu. Jumatnya apen-apen meriang, Bi. Dia nggak mau cukur pura-pura meriang. Tetap aja akhirnya Jumat pun hari pun berlalu, hari Jumat itu di-gap, si Mus nggak boleh kemana-mana. Habis pulang itu kan sekolah sebentar ya. Si Mus dikawal sama Bu Turipa tadi terus. Akhirnya, nah cukurnya tadi bukan di depan rumah, itu bukan jalur lewatnya Man Custom, selalu di jalan agak gede. Nah di samping jalan tadi itu pekarangannya bloknya rumahnya aku lah di situ. Ada rumahnya Pak Carik, tanahnya agak luas, itu pohon-pohon mangga gede-gede banget, rindang, tanahnya kan halus biasanya. Itu biasanya buat anak kecil buat main gundu apa aja di situ. Nekeran. Di situ cukurnya pasti di bawah pohon tadi, Bi. Itu jalan ke sana si Bu Turipa sama tadi ya si Mus udah digandeng, itu kayak gandeng kebo, Bi. Susah. Jadi dia mak katanya moh lu gandeng kebo nggak bisa, bro. Apa nanti jalannya begini digandeng gitu kan ya, pakai ini yang dicocok di junggur ya, digandeng namanya, narik ya, tarik hidungnya, tata bahasanya harus pas, betul. Nggak boleh digandeng kebo. Gandul banget. Mak ngesuk baik katanya. Ngesuk gimana, ini Jemua, ini Jumat gitu. Kamu mau alasan apa lagi? Mau kayak anaknya Supri itu, gondrong-gondrong. Ya padahal itu kan bagus, Bi, kayak Andila. Itu katanya udah gondrong banget, jauh dari tentara, Bi. Akhirnya dia nungguin mulai di situ. Dia jalan itu ke jalan setapak, terus ngelewatin rumah penduduk yang lain. Mau kemana, Pak? Lah meneng loyong, padahal dia lagi kurang cocok sama itu, sama tetangga yang satu. Ngomongnya nggak mau nyukur bocah, mau ngeloyong itu mau jalan-jalan, nyari udara lah begitu, nyari seger-seger. Tetangganya ngomong, Mus, rambutnya wis dawa kayak gue, Mus, kata. Rambutnya udah panjang, kok nggak cukur? Itu jengkel banget katanya. Ini aja mengungkit. Iya, mengungkit kembali gitu ya. Aku lagi nggak pengen cukur, malah ada tetangga itu ngomong seperti itu, benci banget. Tapi yang anak kecil mau apa lagi ya, ancamannya nggak boleh makan. Ini akhirnya dia sampai ke tadi titik gentian di bawah pohon mangga yang gede-gede itu tadi, Bi. Itu nungguin Man Custom, nggak lewat-lewat. Itu dilalahnya ya waktu itu Yung, manggilnya aku Yung ya kan. Sekarang kan anak kecil aja sekarang manggilnya namanya doang, Bi, banyak kan. Waktu itu kamu ada apa enggak ya? Aku nungguin di situ. Ini sama emak, wong bukan musim hujan tapi kok mendung banget. Suasananya mendung banget kayak gitu. Gelap, betul-betul gelap, terus anginnya gede. Malah banyak pohon mangga pada jatuh. Terus ini daun-daun kering yang pada jatuh. Itu posisinya di mana? Apa sekarang? Enggak, waktu itu. Di bawah pohon mangga. Oh, udah nyampe pohon mangga. Udah pohon mangga, udah di tadi ada sapa 1-2 tetangga dan semua mengungkit si Mus. Kenapa nggak potong rambut begitu? Tapi emaknya nggak ngaku. Nah ini dia udah di sono ngomong begitu. Mak,
kok peteng ya mak, kok gelap, aku takut, katanya begitu, aku takut. Padahal nggak takut. Hah? Padahal nggak takut. Padahal sebenarnya takut beneran. Oh, takut beneran. Takut dicukur, sebenarnya takut dicukur. Bukan takut gelapnya ya. Tapi gelap memang, itu yang ngomong malah Turipanya sendiri. Bisane ya mus, katanya bisane ya mus, ini Peteng gelap. musim ketiga kan kemarin, musim ketiga kok hari gini udah gelap begini, terus banyak angin, aku kok merkitik, aku kok jadi merinding di sini, duduk di situ. Sore waktu itu ya. Ya jam 3 kan katanya bibinya menjelang asar begitu ya, dia di situ. Terus bocah-bocah kanca-kanca mundi, katanya teman-temanmu yang biasa main di sini mana? Kok sepi banget tempat ini, tak tumben-tumben. Biasanya ibu-ibu aja petan-petan di situ. Ada kayu mangga yang udah dipotong, terus Buat duduk-duduk buat situ duduk-duduk. Biasanya itu rame, pada ngerumpi, pada nungguin sore. Itu sepi banget katanya, Bi. Nah ini lagi duduk-duduk di situ, ngomongin udah mulai merinding begitu. Terus, mak balik yuk mak, katanya mak pulang aja mak, nggak usah, ini nanti hujan. Bukan musim hujan, kamu jangan alasan. Tapi yo dipikir-pikir kata Bu Turi, Pak yo merinding, apa pulang aja. Dia baru mau bangun dari tempat duduknya di ini ya, di kayu tadi, kayu gelondong tadi. Itu ada suara klenting kayak gitu, Bi. Klenting, iya ini ya. Klentingnya itu. Pakai Keriningannya. ya kalau itu sepedanya apalah mereknya Gesela apa-apa. Keren, sepedanya keren. Keriningan. Itu lah kayak man custom, kayak gitu. Man custom karena memang kemarin udah nyukur, yang kemarin pikirnya mereka gitu. Dia mau langsung labas, Bi. Ngerem kan dia kan. Itu ngerem biasanya man custom itu ramah, Bi, katanya. Man custom itu kok anteng banget, diem. Ya berhenti terus ngeliat ke arah mereka. Mana cukur, sini cukur, anakku udah gondrong banget, baru sedikit gondrong banget, itu terluka lagi bisi ini kan si mus. Wis jelas aku cukur ini nggak bisa lari Kalau kemana-mana. habis cukur dia tuh ngerasa nggak ganteng pasti soalnya. Nggak ganteng, itu yang kamu rasain dulu kan. Aku juga sama. Dan aku sebel gitu kan. Sebel dan nggak pede berangkat sekolah karena cukur gebros, rambutnya di sini doang, sebel banget, nggak ganteng banget. Nah ini akhirnya man custom pun mendekat ke arah mereka di bawah pohon tadi. Tapi di perasaannya baik si mus sih anak kecil segitu tapi udah mulai ngerasa man custom kok nggak ngibur. Biasanya itu ikut-ikutan cukur minta bagagah, mau kasih ditukuk naik kiki biar mau gitu loh. Anak kecilnya kan pasti banyak kan nggak mau, dipaksa semua, Bi. Nah ini kok diem aja, man custom kok diem aja. Sebegitu juga Ibu Turipa juga ngomong, ini orang biasanya gerabnya kok diem kayak gini, tapi langsung nggak disuruh, Bi. Kayak udah ngerti mau nyukur begitu. Sepedanya langsung di standar 2, ceklek, karet yang ada jepitan begini, cetek, bangkunya langsung ditaruh di belakang tadi sepeda ya, dibukalah ini apa yang kayak koper kayu begitu. Laptopnya dibuka. Itu langsung narik si ininya, katanya si mus tadi bajunya langsung diginiin, dicincing pakai tangan kanannya dia, cincing, disuruh duduk di situ. Itu sempat gandul, aku sempat gandul waktu itu yung. Itu nyes mbok kayak gitu rasanya, mbok nyes. Ini emakku nggak ngomong sama sekali, nggak ngomong. Cepet biasanya aku disurung-surung, bahkan didudukin begini, terus dipernak begitu ya, jangan kemana-mana. Itu emakku nggak nyuruh. Aku cuma bengong gini, aku kenapa ya? Tapi aku bener-bener nurut, nurut langsung duduk di situ, plek kayak gitu, duduk anteng banget, langsung pakai kain putih itu, Bi, yang kayak mor itu, seret dijepit pakai jepitan itu kan, gantungan, itu langsung dipoles. Nah seremnya malah, wis mas tenang, nanti serem kata dia begitu, aku gergetan sih, Bi. Nah itu dicukur itu nggak tahu, aku ngantuk, biasanya ngantuk banget, itu nggak ngantuk. Tapi kayak rasanya los-losan kayak wong ngurung mangan gimana sih kayak gitu. Jadi seminep rasanya seperti itu, Bi. Los-losan. Ngeliang gitu. Ngeliang sih enggak, cuman kayak losor kayak gitu. Lemas-lemas enggak jelas lah kayak gitu. Aku pengen ngomong, aku udah berhenti aja, aku badannya ngirit, enggak bisa, Bi. Lah yang lucu lagi, aku kok diem cuman ngeliatin, tapi nggak berani ngeliatin ke arah kita. Biasanya rewel, kira titik maning katanya. Dentek baik, gitu paling sebel, Bi. Itu nggak rewel, Bi. Itu diem, tapi malah ngeliatinnya ke rumah pacari, kayak buang ke arah situ. Buang muka kayak gitu. Nah ini Mangkastan kok diem aja, nyampe selesai katanya, Bi. Sampai selesai potong, terus dibayar sama si ibu Turipa tadi. Itu nggak mau, Bi, katanya. Ora usah, suaranya kayak gitu doang, Bi.
Lah ini orang syukur ya bayar, nggak usah, langsung tutup, jalan kabur. Itu kamu yang ngerasain apa? Aku nggak ngerasain lemes, tapi waktu itu baunya agak kayak kapas baru kayak gini, apa namanya, melati kapas-kapas gitu sama sabun campur seperti itu. Sebentar dulu ya. Oke. Baunya ketika dipotong itu kan harusnya aroma bedak yang dipoles-poles itu. Apa sekarang kodomu macam-macam, dulu mah bedaknya nggak tahu, lupa. Warnanya orange, ada gambar bayinya. Betul sekali. Talak gitu ya. Talak yang ada rambutnya sedikit. Masih ada kayaknya, Bi. Masih ada. Nah itu asli bener ngalamin sendiri. Adem ya, Bi, waktu itu. Adem. Nah itu dia itu ngerasain aku ya, walaupun kecil itu udah merasa-rasa ayo. Baunya bukannya bau bedak, tapi baunya kayak bau kapas, melati, terus campur kayak sabun Lifebuoy kan dulu udah ada, sabun Lifebuoy. Aku mikirnya ini kok kayak baunya duit yang dicemplungin di ember orang meninggal, yang pojok-pojokan itu kan biasanya buat mandiin. Kok baunya kayak gini? Lah kamu takut? Enggak, aku enggak takut tapi lemas. Mama aku yang kelihatannya pucat kayak gitu. Terus gimana, Mus? Lah waktu itu aku kayaknya cerita apa enggak ya, bisanya kamu nggak ngerti ngomong kayak gitu. Itu selesai dari situ pergi, kita cuma bisa ngeliatin si tadi Mangkastam. Biasanya itu langsung ke arah sana, ke arah sawah sana, Bi. Berarti keliling ke desa sebelah begitu. Dia balik lagi pas adzan asar persis. Allahu Akbar asar. Itu aku nggak tahu lagi habis itu kejadiannya apa. Petang semuanya, Bi, katanya. Dia pingsan pas turun dari situ ngeliatin Mangkastam balik lagi ke sana, dia pingsan cerek kayak gitu, nggak tahu, dia nggak ingat apa-apa lagi. Itu tahu-tahu udah di rumah, pas dia bangun ngelihat ibunya lagi dikerumunin banyak orang. Jadi sadar pak, nyebut pak digituin sama banyak orang desa situ. Jadi dia disuruh zikir, suruh istighfar begitu, Bi. Jadi kayak wong kesurupan tapi bengong. Jadi ketawa apa sendiri seperti itu. Tapi si Musnya malah enggak, dia cuman bangun bilang pelongo kok banyak orang. Itu aku nggak bisa nanyain macam karena anak kecil kan nggak tahu, adanya lapar. Terus tapi aku pas ke belakang itu ada kacakannya, mau kencing dulu berpipis, buat itu banyak orang itu ngelewatin kaca. Loh, rambutku kok isi dawa gitu, Bi. Belum kepotong. Rambutnya masih sesenti lebih lah, itu udah panjang banget, Bi. Biasanya kan habis begitu ya. Oh, rambutku isi dawa. Tadi kan aku potong, rambutku masih panjang. Ini kenapa ya? Nggak dipikirin kencing, balik lagi. Itu karena orang banyak begitu, yang penting dia peduli sama ibunya, disuruh beli minyak angin, dia jalan begitu, Bi. Itu padahal masih lemas. Itu nggak ngerti apa-apa selama mungkin dia agak gedean lagi, diceritain kejadian itu, Bi, sama orang tetangganya lah begitu. Cukur Mus gitu, dia udah agak gedean, cukur Mus, cukurnya jangan kayak Andilau kayak gitu kan. Cukurnya yang gebros kayak dulu. Malah malas cukur, mendingan kayak gini. Itu kamu inget nggak dulu kamu pernah cukur terus pingsan kayak gitu? Itu cerita sama tetangga. Emang iya aku pingsan itu kenapa ya, Yu? Itu ada tetangganya, jadi lebih gede dari dia. Kenapa ya, Yu? Itu kalian itu ditemuin malah hampir maghrib. Emang dilalai waktu itu ada pengajian umum, Bi. Jadi orang-orang desa berduyun-duyun itu ke desa setetangga begitu ya. Pulangnya mau maghrib. Itu nemuin dua-duanya itu. Yang ibunya lagi melengu aja, si itu ngeletak di bawah, Bi. Jadi di kakinya ibunya. Itu posisinya di bawah pohon kayak gitu. Nah itu ditambani lah dianu sama warga begitu. Kamu memang kenapa? Aku cukur sama Mangkastam begini-begini, tapi aneh, Mangkastam diem aja, mamaku juga nggak rewel, mamaku ngadepnya ke sana terus, ke rumah ini gitu kan. Ini rumah ini kan itu di rumahnya dia, itu nunjuknya ke depan belakangnya itu. Rumahnya Carik ya? Rumahnya Carik tadi. Nah terus yang kamu lihat apa lagi? Mangkastam cuman diem aja, wong aku biasanya marah-marah, ngambek lah, nggak mau cukur, nurut banget, tapi lemas. Baunya kayak itu loh, kumbahannya wong mati katanya begitu. Lah itu yang mau diomongin, ngomongin gimana? Mangkastamnya mati wis 3 dina, Bi, katanya. Udah meninggal 3 hari waktu itu. Berarti Jumat, sebelumnya apa ya? Kamis, Rebo, Senin meninggalnya, Senin pagi. Selasa pagi ya. Selasa berarti 3 hari sebelumnya dia udah meninggal. Itu hari ketiga di Jumatnya, Bi, katanya.
Jadi apa ya? Lah berarti Mang Kastam jadi setan kata dia seperti ya bukan, itu cuman bahasa Muhammadiyah atau Qorinya dia seperti itu karena kebiasaan mereka seperti itu. Tapi emakmu yang godain ya Iblis itu bukannya dia enggak. Kayak gitu. Itu ceritanya. Terus si maknya itu apa yang terjadi? Maknya itu cengar-cengir kesurupan, Bi. Dia kesurupan tapi sama yang lokal situ. Iya. Tapi dia itu sebelumnya katanya ngelihat sebelum dia kesurupan, dia cerita sama warga itu, ngelihat si mus dicukur, sempat bangun. Di kaca itu cuman ada gambar si mus doang. Di kacanya Kaca yang tempat cukur itu. tempat cukur itu kan di atasnya ini ya sepeda, cuman ada gambar si mus, di belakangnya nggak ada siapa-siapa, Bi. Tapi dia ngelihat ya ada Mang Kastam, Ada sepedanya. dari situ dia mulai bengong. Itu akhirnya dia ya akhirnya dia itu jadi seperti itu. Terus? Ya itu segitu aja. Jadi dia itu ngalamin cukur goib begitulah. Ya nggak cukur sih akhirnya. Iya, tapi nggak ada yang kepotong Nggak gitu ada yang sebenarnya. kepotong, cuman seperti kayak dia masuk dimensi tertentu. Nah, waktu itu kondisinya emang mereka cuman berdua di rumah itu gitu. Dan mereka yang laki-laki banyaknya udah capek sawah, sore udah di rumah, yang perempuan ikut pengajian. Oh iya, karena tadi ya pengajian umum. pada balik akhirnya ketemu gitu ya. Itu. Nah ini akhirnya terus kamu, nah semenjak saat itu yang aku jadi nggak pernah cukur lagi katanya, nggak pernah mau cukur. Pokoknya cukur mau sama bapak. Pokoknya rodal radil kayak nggak bagus, nggak apa. Yang penting jangan sama tukang cukur. Mindsetnya udah pasti setan, kayak gitu pas sudah diceritain sih. Terus cukurnya panjang mus. Andila ya ora gebros juga. Tetap aja gebros, malah disilet kejam banget pakai digarokin begitu. Nah sekarang orangnya gondrong, karena dia trauma mungkin. Bukan trauma, Apa itu mengekspresikan keinginan yang terpendam dahulu ya, dari dulu dari kecil dibotakin terus gitu. Tapi by the way, ya, nyendengan itu dulu cukurnya gitu juga, Pi. Iya, kecil itu kayak gitu. Dulunya, iya, sampai SD kelas berapa gitu. Iya kan, sebel banget kan. Sebel. Setiap habis cukur, kita nggak ngerasa ganteng. Pasti. Merasa tambah jelek kan. Tapi orang tua bangga. Tapi di sekolah juga ada sih sebenarnya yang kayak gitu juga itu ada. Maksudnya? Jadi ada temennya, nggak sendirian yang biasa potong kayak gitu. Ada, banyak di tempat ada beberapa orang gitu. Makanya nggak terlalu beban juga sih, cuman sebel aja, sebel secara pribadi gitu ya. Hampir semua anak laki-laki cukurnya seperti itu, kecuali yang ada penyakit tertentu. Dan saat itu kan orde baru ya, tentara lagi in-innya, jadi bangga semuanya, orang tuanya tentu. Orang tuanya bangga. Itu. Kitanya sebel. Sebel sebenarnya. Kitanya sebel pengen panjangin rambut. Soalnya ada juga kan ngeliat musiknya anak-anak kita gitu. Teman-teman kita dulu waktu kecil kayak gitu, mereka rambutnya gondrong-gondrong ya. Kayak gitu, sampel-sampel di lokal itu ada gitu. Kan, tetap ya. Makanya wah pengen nih kayak gini. Aku kalau misalnya lagi main nih, terus ada Mang Kastam, udah stay di situ lagi nyukur, langsung puter haluan, nggak mau deket-deket, tetap aja ke gap, namanya orang anak kecil. Sekalian sini kayak gitu kan. Enggak, maksudnya mainnya kan menurutku jauh tapi sebenarnya deket. Jadi orang tua pasti nemu. Iya, masih kayak gitu lah sekitaran situ. Iya, diseret didudukin, tapi yang enak ngantuk, bangun-bangun gebros. Resikonya itu gitu. Seberapa bulan ke depan menanggung itu tadi. Asli. Rasa malu yang berkepanjangan gitu ya. Itu tadi tentang masa lalu cukur-mencukur. Mang Kastam gitu. Berarti udah sepuh ya dulu yang namanya Man-Bari di sini juga waktu sering motong itu sama udah sepuh banget, kurus tinggi gitu. Tapi boknya warnanya hijau. Dia Man-Bari ada ininya, apa ada turunan yang nyambung seperti itu, tukang cukur? Nggak tahu, gue nggak tahu. Kalau Mang Kastam ada. Nggak tahu atasnya Man-Bari. Yang keren, aku itu apa ya namanya gini, udah gede tua segini, kayak ngeliat masa lalu. Anaknya itu plek jiplek sama model kumisnya pakai safari kayak gitu, persis banget. Loh, anaknya, kata temanku itu anaknya, jangan mikirin macam-macam. Oh gitu. Ya dulu di sini ada beberapa tukang cukur sih, tapi memang paling favorit ya itu si Man-Bari tadi. Man-Bari tadi zamannya almarhum kakek itu masih hidup, emang cukurnya sama itu. Dia kalau nyukur nawarin mau model apa gitu nggak? Udah tahu dari model sebelumnya ini pasti ini di bros aja nih kayak gini, habisin aja. Ya oke, Bro Ayung, terima kasih atas ceritanya. Sekilas kita kembali ke masa lalu ya. Mungkin kawan-kawan di rumah juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu. Dan terluka juga. Kita berarti senasib itulah
Secukuran. satu rasa gitu ya. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.